Lagi-lagi bikin ulah. Ekstremis Yahudi terus-terusan usik warga Palestina. Tak bisa dibiarkan kebiadaban Israel selalu memakan korban. Ekstremis Yahudi terus usik umat Kristen di Yerusalem. Republika.co.id. Umat Kristiani terus mendapatkan gangguan dari kelompok ekstremis Yahudi di Yerusalem dan sekitarnya. Tahun ini telah terjadi sejumlah serangan serupa. 2 orang dilaporkan melakukan penyerangan terhadap situs Kristen di kawasan Armenia di kota tua Yerusalem pada Senin 24 April 2023 malam. Tindakan yang tertangkap kamera dan diedarkan secara daring tersebut menunjukkan seorang pria mendekati gerbang Patriarkat Armenia dan kemudian menendangnya hingga terbuka. Pada saat yang sama, pria lain meludahinya sebelum keduanya pergi. Sesaat kemudian, seorang pria tampaknya seorang penjaga muncul dari Patriarkat untuk memeriksa kejadian tersebut. Dilansir dari New Arab, serangan terhadap properti Kristen dan pelecehan terhadap pendeta Kristen sudah sering terjadi di Yerusalem Timur yang diduduki. Koordinator Forum Orang Kristen Tanah Suci, Wadi Abu Nasar mengatakan, insiden tersebut Patriarkat Armenia tersebut dilakukan oleh Yahudi radikal. Sejak awal 2023, beberapa situs Kristen telah dirusak oleh ekstremis nasionalis Yahudi. Pada Januari lalu, 2 pemukim Yahudi merusak pemakaman Kristen di dekat gerbang Jaffa di luar kota tua Yerusalem. Kemudian pada Februari, seorang turis Yahudi Amerika menghancurkan sebuah patung di sebuah gereja Katolik di dalam kota dekat Bab al-Asbad, gerbang singa. Bulan lalu, Patriarkat Yerusalem dari gereja Ortodoks Yunani telah mengeluarkan seruan untuk perlindungan internasional setelah jemaat diserang oleh tersangka fundamentalis Yahudi di dalam gereja makam perawan Maria. Serangan teroris oleh kelompok radikal Israel menerjunkan gereja, kuburan dan properti Kristen, selain pelecehan fisik dan verbal terhadap pendeta Kristen, telah menjadi kejadian hampir setiap hari, kata Patriarkat Yerusalem dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, warga Palestina mengutuk serangan berulang kali yang dilakukan Israel di Bab al-Rahmah Masjid Al-Aqsa. Selain merusak situs tersebut, pasukan dan pendudukan Israel juga telah melakukan ancaman dan berlaku kasar setiap hari kepada warga Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan Bab al-Rahmah adalah bagian integral dari Al-Aqsa dan hanya Muslim yang berhak mengontrol urusannya. Tindakan penjarahan atas barang-barang dari kapal dan perusakannya oleh Israel tidak dapat diterima. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Ramzi Khairi mengatakan, kelompok pemukim ekstremis mengibarkan bendera Israel di halaman Masjid Al-Aqsa dan juga melakukan ritual keagamaan pada Rabu 26 April 2023. Tindakan Israel ini merupakan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kesucian Al-Aqsa, penodaan atas status agamanya, serta provokasi terhadap umat Islam di seluruh dunia, ucap dia dikutip di Arab News Kamis 27 April 2023. Khairi menyebutkan, serangan berulang pasukan Israel terhadap Bab al-Rahmah tidak akan memberi Israel kedaulatan atas Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem. Yerusalem adalah kota Palestina yang diduduki dengan kesucian Islam dan Kristennya sesuai dengan resolusi legitimasi internasional yang relevan. Presiden Dewan Nasional Palestina Rauhi Fatau meminta komunitas internasional untuk mengekang kegilaan kriminal pemerintah Israel dan juga Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Fatau mengatakan penggerebekan yang terjadi merupakan pelanggaran mencolok terhadap tempat ibadah sekaligus upaya untuk memberikan karakter religius pada konflik yang akan menyulut wilayah tersebut dan juga meledakkan situasi. Di sisi lain, anggota Dewan Revolusi Fatah Osama Al-Kawasmi mengatakan, serangan pengecut dan provokatif terhadap Bab al-Rahmah hanyalah bagian dari kampanye sistematis Israel untuk Yahudisasi Yerusalem. Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rodeini mengatakan, Federalisme Israel menegaskan pemerintah ekstremis sedang mencari cara untuk meledakkan situasi.
Kebijakan destruktif ini berusaha menghancurkan upaya regional atau internasional untuk memberikan stabilitas dan mencegah memburuknya situasi, kata dia. Abu Rudeni juga mengatakan bahwa Israel saat ini tengah bermain api karena kapal gerbang Al-Rama merupakan bagian integral dari Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel dilaporkan menyerbu Bab Al-Rahma selama 4 hari berturut-turut di tengah pencarian di sekitarnya. Sebelumnya mereka juga disebut memutus pasokan listrik dan merusak instalasi di dalam kapal. Warga Palestina membuka kapel Bab Al-Rahma pada Februari 2019 setelah ditutup oleh otoritas Israel selama 16 tahun. Bani Umayyah membangun Bab Al-Rahma sekitar 1.300 tahun yang lalu sebagai pintu penghubung antara tembok Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa bagian timur. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.